Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Nah, sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Bro Ayung, waktu dan tempat, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Aku tanyakan kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali kita di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Langsung ke cerita aja. Monggo Bro Ayung, ada cerita apa hari ini? Baiklah, ini adalah sebuah pengalaman dari kawannya kawan. Jadi kemarin sore ada yang main ke rumah. Beliau itu sering main ke rumah tapi jarang-jarang banget. Dan cenderung kalau Kemarin sore berarti minggu sore ya? Iya. Sorry. Itu pun kalau main biasanya kalau dia itu dari tempat mana, nggak pernah langsung aku mau main ke kamu gitu, enggak. Jadi kayak nggak hampiran gitu loh. Asal kita ada kopi, cipika-cipiki ngobrol yang nggak penting, nggak tahu, kopinya tiris dia pulang. Dan selalu bawa satu orang, ini namanya Tarmin ya. Nah, ini temennya ini yang punya cerita itu namanya Iksan. Iksan itu berapa kali ngikut terus kayak buntut sama si Tarmin itu. Nggak pernah ngomong blas, tapi ngopinya doyan, Bi. Kalau main ini ngobrolin apa kerjanya dia, aku mah cuma dengerin, nggak paham ya kerjanya dia kayak gitu kan. Terus dia paling ngopi. Nah, kemarin sore itu kalau dia itu biasanya main 3 bulan, 2 bulan. Ini kayak tenggat waktunya terlalu cepat. Oh, biasanya 2 bulan, 3 bulan sekali. Iya, gitu. itu kayak baru 2 hari kemarin, itu pun malam ya. Itu sore udah datang lagi. Aku kan jadi, ini tumben banget. Jangan-jangan mau ngasih undangan. Untuk saat ini aku lagi nggak banget gitu loh. Kalau bisa jangan diundang gitu kan. Udah prasangka kan. Pas datang belum dikasih kopi, kita belum bikin kopi, belum dihidangin ke mereka, si Tarim ini itu langsung lambruk begini loh, lambruk di emperan, di teras, langsung lambruk, ya di sana lah situ pernah main ke aku kan, langsung lambruk begitu. Rumahmu yang sebelah mana? Kan rumahmu banyak. Rumahmu yang sebelah mana? Ya rumah itu Tofi, itu orang tua. Nah ini langsung lambruk, terus dia bilang, Mas Ayung, kue lah, Iksan mau cerita. Ya ceritanya ke kamu yang kawannya. Iksan itu yang pendiam. Dari kemarin aja nggak pernah ngomong, masa cerita. Aku harus sanggup, aku nggak kuat katanya. Kata si Tarim. Kata si itu ya Tarmin. Akhirnya Tarmin. Aku ngomong, ya wes, San, kali ini kamu kalau mau cerita yang benar. Kalau main mau diem doang, mendingan pulang aja mumpung kopi belum dibikin. Cerita Mas, saya mau cerita. Hilang. Iya kopi saya paham. Mari bikin kopi dulu, Bi. Ngerjani ya, tamu-tamu yang saya kayak gitu ada aja. Kasih kotak amal nanti di situ. Kasih kotak amal iya, buat kopi ya. Baru ini kepikiran, Bi. Akhirnya dan udah disediain kopi. Tarmin yang tadinya ngambek begitu ada kopi bangun, minum kan. Masih panas minum. Iya ya panas. Lambruk lagi. Cerita san. Akhirnya tak tekan kan. Akhirnya kamu kalau mau cerita saya dengerin, tapi jangan yang angel-angel. Saya lagi kurang enak badan. Kemarin kan lagi nggak kurang enak badan ya. Terus dia cerita, Mas, saya ternyata bisa ngomong, Bi. Kemarin kan diem, ladak ngomong itu banyak. Saya kemarin habis mengalami kejadian yang horor banget, Mas. Horor banget kepriwe, aku bilang begitu kan. Ini kan saya kan tinggalnya di rumah om, di rumah om saya. Terus, kenapa aku tiba-tiba malam Jumat itu kepengen tidurnya di rumah Mbah. Ya masih satu desa teman, ya kayak di ujung sana sama ujung sini gitu kan jauh. Saya bersepeda ke sana tuh. Nah, untuk sekedar ini ya Mas, gambarannya keluarga itu rumahnya Mbah gitu. Rumah itu kan rumah tua, diapit sama rumah-rumah yang lain. Adatnya orang-orang Adiwarna sini kan udah rapat begitu ya. Udah rapat lah, jarang ada kebun, bahkan hampir nggak ada kebun. Itu rumahnya mbak saya itu kontras banget sama rumah yang lain, karena rumah tua, rumah kuna. Saya itu kesana, tapi pas udah deket kayak ragu, apa balik maning bayah, apa balik lagi, soalnya ini udah malam, takut ngetok-ketok nggak enak. Aku bilang, yang tinggal di sana siapa? Mbahnya masih hidup. Oh, biasa tidur di rumah omnya. Iya. Mau tidur di rumah mbahnya. Nah, tak tanyain, mbahnya udah meninggal semua. Nah, sepeninggal mbah itu ditempatin sama omnya saya lagi satunya. Dia tinggal sama satu istri ya, sama 3 anak.
Oh kayak gitu. Terus kamu tinggal tidur di sana, ada kamarnya? Ada mas, bekasnya mbak sih. Saya tidur di situ. Ya biasa disambut lah, wong namanya saudara saya, walaupun deket jarang main ke situ. Suruh makan, suruh macem-macem lah kayak gitu. Saya baru Padahal udah ngeh. malam ya. Padahal udah malam. Saya baru ngeh kalau saudara saya sendiri atau tante saya itu ternyata perutnya lagi ngisi. Itu pun ya nggak ketara, dia juga badannya kan agak gede. Terus kenapa om? Kenapa om kok kayaknya dipedang-pedang begitu lebih? Kalau mau bangun terus dibantuin sama suaminya. Kamu nggak ngerti. Kamu mau punya ponakan lagi? Alhamdulillah ngisi lagi yuk. Saya sampai keceplosan manggilnya yuk. Karena istrinya kan muda, lebih muda jauh lah daripada om saya. Kemudian dapat berapa? Ya sekitar 4 bulanan. Pantesan belum terlalu ini ya, belum terlalu kelihatan. Wis kan, kamu itu kamarnya Mbah. Biasanya kamu kesini kan tiduran kalau siang-siang, kalau libur itu masih bersih. Kalau mau langsung ke sana, saya mau nemenin tante kamu atau bibi kamu, udah kayaknya kepayahan. Ya wis, saya masuk ke kamar. Itu mungkin barangkali jam 10:30. Saya kalau mau tidur udah kebiasaan nama mainan HP begini sampai ngantuk banget, sampai bener-bener ngantuk. Tatit. Wong ya bolak-balik menu wong nggak ada datanya, paling lihat-lihat WA yang kemarin begitu kan. Tapi kok ini rasanya kok nggak enak banget ya. Saya ini kayaknya nggak tepat datang kemari. Satu, bibi lagi meriang, lagi hamil. Saya juga nggak nyaman ternyata. Akhirnya lah belum ngantuk, saya ngantukin. Lama-lama ya wong tadi siangnya aku kerja, ya capek ya merem juga akhirnya. Nah ini mas sekitar mungkin jam 12-an persis lah. Jam 12-an persis saya itu bener-bener rasa bahwa saya itu bangun gitu aja lah, karena emang ngantuk-ngantuk enggak gitu loh. Saya bangun jenggelek begini kan, saya bangun kira ngendi ya bisa perasaan itu kayak keder di anunya mbah sendiri, padahal saya sering tidur di situ. Ini sih di mana gitu kan, lihatnya ada kelambu-kelambu. Oh ya ini kamarnya mbah. Itu saya kan nggak langsung jenggelek bangun begini, cuman matanya doang terbuka. Itu saya tidurnya miring, lihatnya kan ke arah ini kan pintu. Pas saya itu nengok lagi balik badan ke arah kiri, ada pemandangan sing kayak ini harus cerita kesampean. Cerita kalau Tarmin, aku bilang kayak gitu. Nah, wis mana diringokno, baru diringokno tok, tinggal didengerin aja. Mas, di situ Mas, jam 12, ya jam 11:30 lah mungkin itu. Saya itu ngelihat ada sosok. Jadi kalau perempuannya itu orangnya kayak pemain basket, tinggi banget katanya. Padahal ada kelambu kayak yang tembus. Dan adanya tempatnya di sisi saya itu kan, wong saya aja paling pinggir, berarti di sini kan masih ada kasur. Ya kasur asli, kasur kapuk. Ranjangnya ranjang besi. Dia itu berdiri di situ. Itu rambutnya gondrong banget nyampe nyentuh tanah. Saya ngeliat tanahnya dan itu bukan ubin loh. Di situ kan ubin. Tapi saya bisa ngeliat begini, lemah itu tanah. Itu rambutnya rewuk nyampe ke bawah. Dan itu mukanya langka. Mukanya nggak ada. Iya mas, rata tapi kayak pupuran bedak ditemplek-blek kayak gitu lebih putih banget. Nah terus posisinya kayak gitu serem. Yang buat sampean mungkin nggak, buat saya serem banget, saya nggak pernah ngalamin. Situ ketakutan, saya langsung kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu saya melek loh, saya bukan ketindihan atau terper, saya paham, saya pernah gitu kan. Yang bikin ada tragis lagi, di tangan kanannya itu dia nenteng sesuatu. Itu ada suara jerit. Aku pikir dia itu nenteng semacam hewan apalah yang lagi dikawang-kawing begini. Tahu-taunya bocah bigatanya. Bocah gimana maksudnya? Anak kecil perempuan usia sekitar 2 tahun. Jadi pakai ya baju-baju bocah main gimana sih kayak gitu. Lagi diginiin kawing itu unjur-unjurit. Pas saya pas itu bawa bocah, suaranya si bocah itu jelas-jelas kedengeran. Jadi dia bukan nangis lagi. Kalau nangis kan ya cenderung kayak gitu. Ini nangis kejer yang minta tolong, bener-bener kayak dia disakiti begitulah. Kamu ngeliat tangannya enggak, jadi ketutupan kain begitu ya. Tapi kayak gini katanya kawing kayak dia ada di mukanya dia si Iksan itu. Wer kayak gitu kan. Saya ketakutannya kayak apa? Kamu nggak pengen nolongin atau gimana? Boro-boro mas, saya yang ada itu saya takut sama dua-duanya. Ini yang megang setan, itu bisa jadi anaknya setan juga, tapi bentuknya orang. Itu dikawang-kawing depan muka saya. Saya langsung mau jurit-jurit, mau baca apa aja nggak bisa. Padahal itu melek, saya nggak tidur.
Saya ketahuan saya nggak tidurnya ketika benar-benar saya udah lepas makhluk itu pergi. Saya emang lagi posisinya memang ini senderan, bukannya tidur begitu Bangun kan. gitu ya, Iya, Pak. posisinya bangun. Saya itu baca apa aja nggak bisa. Akhirnya saya, ya Allah, dalam hati saya cuma minta tolong sama yang punya hidup. Saya minta dilepasin, dijauhin sama makhluk ini. Itu dia itu bisa ngekek. Bukan ini loh ya, kalau anak ini kan masih nangis kejer, rata tapi bisa ngekek, ketawanya khas kayak Kunti gitu loh. Kayak gitu. Oh, saya langsung bisa gerinjal. Itu dia kayak tembus tembok gitu loh. Saat kayak ke arah kamarnya bibi saya, ke arah situ. Saya langsung keluar dari kamar, malah pintu itu kan pintu tanggap lama. So, gubret saking takutnya. Saya maksudnya mau minta tolong sama Om. Ternyata di sana lagi Bu, kenapa Bu? Bu, kenapa kamu Istrinya. kenapa? Istrinya lagi, dia tuh lagi kelojotan, istrinya lagi kelojotan. Mana lunga. Pergi sana. Om, justru saya yang akhirnya nanya kan ke Om, maksudnya ada apa Om? Ada Om, tok pintunya. Omnya antara dia itu mau nyadarin istri sama mau buka pintu, kagok sendiri loh. Yang buka anaknya Vi, yang kecil kan ada yang kecil banget itu, dia itu klotak. Mana katanya, mana ibu kayak gitu. Saya mau ngapain? Saya lagi ketakutan. Itu sekilas lalu saya melihat memang ada kain putih, cuman kayak merojol di lubang angin gitu loh, selabat kayak gitu. Cuman nggak terlalu, saya nggak bisa matiin pasti itu makhluk yang di tempat saya atau bukan. Yang jelas itu kayak ke lubang angin, set, kayak ular itu buntutnya doang keluar. Om, emang apa Om? Ada apa? Aku orang ngerti, ururan kayak gue. Aku nggak tahu istri saya seperti itu. Saya langsung ambilin air, saya mau nyantrian ya, saya bacain macam-macam. Saya kasih minum Om, kasih tahu dulu Bismillah. Minum itu bibi saya udah kayak wong lari jauh banget itu, padahal gelas gede. Glok. Terakhirnya disiram sendiri begini Bi. Kayak dia ngobatin sendirilah. Pak, miki krungu ora, weruh apa enggak? Bapak itu ngelihat apa enggak? Bapak itu denger apa enggak? Ngelihat apa? Wong saya tidur, saya kan bangun gara-gara kamu kelojotan teriak-teriak. Saya itu ngelihat ada makhluk rambutnya panjang banget, itu di samping kayak nindiin bapak. Bapaknya kan tidur sampingnya suaminya. Kayak berdiri di situ. Kayak nggak wambu apa loh, digini-giniin Bi, kayak bocah. Tapi dia ngomong bocah, kayak buntelan tapi anak rambutnya. Saking kencengnya Bi, kocok-kocok begitu katanya. Itu tuh teriak-teriak jerit-jerit. Aku tuh nyeplos Mas, kayak bocah. Itu bocah Bi. Iya nian bocah. Ya Allah dia nutup dulu lagi. Aku nggak mau lihat. Aku akhirnya ngomong yang padahal aku ketakutan. Aku nenangin dia. Udah pergi Bi, santai. Padahal saya ketakutan Mas. Akhirnya kan apa? Bibi saya udah mendingan. Wong raine langka, mukanya itu nggak ada. Wong ngadep ke arah saya, itu berdiri perutnya sampean Mas, perutnya suaminya. Sampean bawa apa sih? Punya gaman apa punya apa? Ditanyain begitu. Boro-boro saya memang orangnya nggak ngaji ke majelis-majelis, tapi saya juga nggak suka pegang-pegang gituan. Yang penting saya kerja, mau dituduh kayak gitu. Bisa nih ya Umi jadi kayak gitu. Akhirnya saya mau nggak mau itu cerita, tapi sama suaminya. Pas ini udah rada tenang, dari dia itu dengar suara ketawa cekikikan. Pas itu pergi, pas barengin itu pintu dibuka loh. Saya cerita sama ini Om saya tadi di kamarnya Mbah juga kayak gitu ngalamin. Kenapa saya keluar? Maksudnya minta bantuan sama Om. Ini kok nyata, saya bukan tidur, tapi saya ngeliat ada makhluk panjang. Langsung, temenan San, beneran San kayak gitu. Kamu nggak bohong gimana? Saya lalu ketakutan ada makhluk ini rambutnya panjang banget tapi kok nempel ke tanah ya. Terus dia bawa bayi perempuan itu dicawuk begini, dikaweng-kaweng itu jerit-jerit. Kok kayak ceritanya istri saya? Lah itu bayi. Itu bukan bayi Bro Ayung. Apa itu? Batita, kan tadinya katanya 2 tahun. Benar. Bawah 3 tahun. Bawah 3 tahunnya. Kalau balita bawah 5 tahun. Kalau batibul bawah 3 bulan. Itu sate. Batibul sate itu endemik Tegal ya Vi. Baiklah, akhirnya jadi aku juga nyesel ya kalau aku nggak ngomong nanti aku takut dipikul sendiri. Aku ngomong, saya jadi ketakutan, padahal dia katanya nggak terlalu percaya, tapi melihat istrinya begitu. Bay ya, kamu pan balik, kamu mau pulang sana apa mau di sini? Pulangnya saya nggak berani, kayaknya masih di sekitar kita.
Iya ya, itu yang kecil-kecil pada bangun semua. Pak, anak setan, Pak. Iya, Pak. Ma, anak setan, Pak. Ma, anak setan, Ma. Ada setan, Ma. Mau nih, iya, Kak. Jadi udah ditanyain berapa kali. Ma, Miki nang buri yang gede, itu yang di belakang, saya itu ngambil air, ada yang bajunya putih, gini seret, kayak gitu. Di sompangan, alah tambah nangis lagi, rame saya jadi ketakutan malam itu mas, bener-bener. Akhirnya saya malu itu hilang semuanya. Kita itu ngumpul satu kamar di kamarnya om saya. Nggak ada yang tidur melek kan, tapi om bocah ya tadi ketakutannya langsung plek-plek tidur lagi. Mak, setannya maning ora? Setannya kesini lagi enggak? Enggak, setannya udah capek. Udah capek. Turu ya, Mak. Turu. Pada tidur. Cuman kita bertiga. Om saya ngaji. Macam-macam dia bisa ngaji kan. Saya mau ngaji. Ya gimana? Gantian bewis, San. Kan nanti gantian. Itu lagi jam-jam 1:30. Itu kan jendela. Sampingnya itu ada kali. Ada kali terus ada kebun sedikit lah. Ya kebun kayak semacam cuma lontrongan doang, kesananya juga rumah orang lain kan. Itu diketok-ketok jam 2 tok 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 kayak gitu kan. Terus om, anak sih ngetok pintu, denger apa enggak? Ada yang ngetok pintu. Itu yang jauh malah yang perempuan. Ya denger, malah cuman bukan ketokan. Itu sambil ketawa tahu. Sambil ketawa itu yang istrinya. bener. Istrinya yang ngomong. Saya tadinya dengernya cuma ngetok-ngetok doang. Kok lama-lama pas si bibi ngomong ada ketawanya, saya kan anteng om. Ngaji ini ngerti baik, ngajinya dalam hati aja. Itu kedengeran suara tapi kayak gitu, labil, nangis ketawa. Cuman masih ada kesempatan, ada pikiran begini ya lucunya saya. Oh nggak ada mukanya, buru-buru mulut, kok bisa nangis gitu loh. Yang kelihatan saya bener-bener rata. Gimana saya ngomong jelas mas? Wong dia itu ngadep ke muka saya waktu berdiri itu. Jadi di sini tuh kayak orang belah tengah gitu loh rambutnya. Cuman jebrok tinggi banget rambutnya mumbul, ngesel ke tanah. Bener-bener bagian sininya itu kelihatan kosong, bener-bener kayak muka tok loh. Tapi nggak ada mulut, nggak ada apa-apa. Kok bisa ketawa ya kayak gitu ya? Nah terus akhirnya kamu sama ini gimana? Saya itu wong namanya kencing kan nggak bisa diempet. Saya ngomong sama om, datar nguyu ya kena om. Datar kencing. Saya kalau nganter kamu nanti bibi gimana? Wong masih ada ketak-ketok ketawa-ketawa. Aja datar nguyu plastiknya ya kena. Lu diplastikin bi. Jadi dia tuh hari-harinya ada menggusin rempeyek apa lepeyek di situ ada. Saya masa suruh kencing diplastikan, saya nggak mau ya. Ya gini aja wis. Kamu itu bangunin salah satu anak saya buat temen. Itu malu-malunya saya bangunin yang agak gedean. Din, tangi Din. Tangi ngantuk. Batiri om nguyu. Wis tua batiri. Wis tua dibatiri. Katanya begitu, udah tua dibatiri. Akhirnya kan saya keluar. Terpaksa saya keluar itu. Saya kencing, gak ada apa-apa. Pertamanya di sompangan juga gak ada apa-apa. Ketika saya kencingnya saya bukan orang alim kan. Biasanya duduk, jongkok begitu ya. Ketakutan berdiri, yang penting dipepetin begitu supaya nggak nyepret kan di temboknya begitu ya. Terus setelahnya sudah kan biasanya cengkirik begitu kan. Saya lagi cengkirik begitu, ketawanya ngikik banget. Sapanya mas? Ya mungkin makhluk itu, dia ketawa ngikik banget. Dan ini namanya genteng itu kan emang turun begitu. Dia tuh brek sambil ketawa kayak gitu. Saya yang namanya, untung saya udah sunat mas, dan saya pakai celana dalam. Kalau enggak dan kesleting katanya. Saya langsung buru-buru. Susah banget yang namanya sleting, di sleting itu susah banget hari itulah malam itu. Saya ketakutan bener-bener sampai mau buka lawang, buka pintu. Pintu itu ditarik ke dalam bukan keluar. Jadi nabrak terus begini. Dari sana om saya, San, ora apa-apa San, aman San. Di sana denger, saya lagi digangguin. Horor banget, bener-bener horor. Saya buka pintu, tongol oke lah dia setan, taruhlah dia setan dengan rupa yang gak ada muka, tapi aja gak bocah loh. Itu serem banget mas. Saya yang seremnya itu, saya mau nulungin apa? Emang kamu juga ada etikat buat nulungin? Ya enggak, tapi itu serem banget buat mainan begini, buat uncelang begitu. Saya langsung pakai gayung, awas kon gitu, cara ada tegalannya gitu. Awas nih, tak guyur ke. Kamu berani Mas Iwan? Saya nggak berani, nggak ada pilihan lain. Saya mau daripada mati kaku di situ. Tak guyang balang bisa. Yang namanya gayung sama airnya itu nyelos kemana tahu. Dianya masih ada di situ. Basah apa enggak? Puru-puru basah mas.
malah kayak seolah-olah dimainin si bocah itu udah jerit-jerit kayak bocah itu kayak udah biru lah seperti itu. Saya kalau mau nyekek mendingan, tapi jangan mendingan saya loh. Wah, pokoknya saya itu paling berani waktu itu, saking takutnya maksudnya. Itu nggak ada jalan lain karena itu rada nyempit ruangan, harus nerobos sampingnya, Bi. Kayaknya nyeriwik, Mas. Nyeriwik gaunnya dia asli. Cerempet gitu. Cerempet. Saya itu barang dipangan. Kalau mau saya mau dimakan, wong dia juga nggak punya mulut ini. Paling saya ditabok paling banter lah. Kalau nggak dicangking satunya kan, paling nggak satunya dilepasin. Saya itu nggak ada pilihan lain. Dan saya lamat-lamat di sebelah sana saya kan terowongan begini, pintu itu kan lurus semua, ada pintu kunangan begitu, Bi. Jadi dari pintu Sompang sampai kamarnya kelihatan dia itu bilang begini, menek, gitu lihat dia. Masa sampai ngeliat semua sih, Mas. Anaknya kemana? Anaknya siapa? Anaknya tadi nganterin deh. Anaknya nggak nganterin. Oh, nganterin dia sendirian sih. berarti. Iya, udah tua itu. Saya disuruh ke sini. Itu ada tambahan keberanian. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, tak tabrak ke sampingnya. Kayak bener-bener ya, memang dia barang halus. Tapi mungkin saya harus ngerasa, nah ini tuh memang kain. Bener-bener dia itu pakai kain. Tapi kalau hitung-hitungannya, saya badannya gede. Itu separuhnya nabrak badannya dia. Tapi nggak kerasa loh, badannya dia itu nggak kerasa. Tapi kainnya kerasa. Malah rada nyerimpet di sikut itu rada nahan begitu loh, Seret. Oh, itu saya amit. Om, lebu om. Pintunya langsung ditutup aja ya. Saya masuk lagi ke dalam. Itu anak-anak udah pada bangun semua. Itu maning. Wah, nangis kabeh. Sauma itu nangis semuanya. Kita itu diteror sampai sekitar jam 3 pagi. Dan itu sepertinya dunia yang di sekitar situ nggak ada. Saya padahal tetangga deket-deket banget dong dia di Wurna ya di sini. Sarean wis langsung. Itu seharusnya pada dengar dengan teriakan gubrak-gubrak yang rame begitu, itu nggak ada yang dengar satupun. Kenapa saya bilang begitu? Paginya kan kok nggak ada reaksi apa-apa tetangga. Saya itu sampai ngomong, padahal teriak-teriak iya, gitu ya. Wah, sampai malam itu dengar ada rame-rame enggak? Rame-rame apa wong saya itu ngelas sampai pagi. Ada juga yang motong-motongin ngepon itu juga sampai pagi nggak ada teriakan apapun. Jadi kayak di keluarga saya, Mas, udah benar-benar diteror. Saya tanyain, itu endingnya nggak ada gangguan apa-apa lagi. Itu selesai adzan. Ada geremeng-geremeng wong ngaji itu loh, mau adzan itu berangsur dia nggak ada aktivitas lagi, nggak ada ketok-ketok, nggak ada ketawa-ketawa. Cuman ya ada dua alibi, Mas. Maksudnya saya apakah karena bibi saya lagi hamil, sosok kuntilanak kan biasanya ya ada sambung-sambungannya sama itu. Tapi kan dia udah bawa bayi. Ya ampun, mana aku tahu. Tapi aku cerita aja udah mendingan, Mas, katanya. Kopinya dinunggu, aku bilang kayak gitu. Mas, harusnya saya gimana? Ini hari apa? Kemarin kan berarti hari Minggu ya? Minggu. Ya, ini kan hari Minggu. Gimana? Sampai aja udah ngambil keputusan, iya sih, aku orang mana-maning, aku nggak kesana lagi, jadi kayak nggak ikut campur. Ke rumah omnya. Iya, dia balik lagi tidurnya ke rumah omnya. Sempat cerita ke rumah omnya yang kamu tinggal apa? Saya cerita, katanya, ya kamu tidur di sini aja, wis, beli kayak urusannya kayak katanya seperti itu. Itu biarin urusannya itu. Makanya yang saya bingung itu, saya mau tanyanya begini, saya itu tidak perep apa bukan? Lah kamu itu lagi posisi melek apa enggak? Melek. Ya berarti asli. Makhluknya ada, Mas, asli. Bu temen saya nggak tahu kayak gitu. Iya ya. Ini Kang Tarmin suruhnya cerita ke sampean. Saya bukan orang-orang begitu. Kalau mau curhat nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Mas, main ke sana yuk. Nangkepin kayak gitu, Mas. Dia tahu ternyata ada cerita-cerita ngobor kayak gini loh. Oh, sampean maksudnya cerita. Men, maksudnya ini kamu ngomong kalau saya itu nyambut gawe di ngobor. Iya, yo paling enggak kan kamu dapat cerita kan. Itu baru oke, ngopi min. Akhirnya kan bikin gorengan apa orang tua itu kemarin. Tapi enggak ada sambungannya itu. Hubungannya paling kuat karena ini lagi hamil gitu loh. Ada yang mampir seperti itu. Tapi dari dulunya dari anak 3 itu nggak pernah terjadi kayak gitu. Baru kali itu. Saya serem banget ngelihat itu. Ada di TV aja serem. Wis rata bocah lu gua kawang-kawing kayak gini, Mas, yakin. Mula aku nggak bakalan tidur di rumah Mbak lagi, katanya seperti itu. Ya wis lah, yang penting selamat, aku bilang kayak gitu.
Ngeri ya. Tapi nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Yang maksudnya yang hamil. Yang hamil juga Itu kemarin kan tadi pas di awal kan katanya diangkat gitu ya. Iya, Dibantuin gitu. Emang lagi sakit. lagi sakit. emang Dia lagi kayak kalau kehamilan masih muda kan rentan Aleman. lah kayak gitu. Iya. Terus emang nggak ada gangguan lagi setelah berapa hari. Biasanya kan nelpon atau apa enggak. Setelah itu udah habis gitu ya. Iya, nggak tahu deh hari-hari ini. Kalau ada nanti kita ceritain lagi. Kan baru kemarin sih. Berarti kejadiannya tuh malam. Kan Malam Jumat. datang kan malam hari Minggu. Hari itu Minggu, malam Jumat. Malam Jumat. Ya belum lama. Nanti kalau ada sambungannya dia mau cerita kita ceritain lagi. Oke. Itu aja sih, Pi. Baik, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Nanti cerita siapa yang mengalami ya. Iya, oke. Oke, nanti cerita. Ini soalnya udah disamarkan ya. Iya, udah disamarkan. Soalnya salah satu temannya Bro Ayung nggak enak kalau misal diceritain Betul. siapa-siapanya. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan di rumah. Selamat hari nggak tahu ya, ini ngetek hari Senin ya, selamat hari Senin gitu, nggak tahu tayangnya hari Rabu atau Kamis gitu. Terima kasih banyak, yang jelas doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala sesuatunya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Lapak horor, mohon maaf, ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.